Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, 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 rahayu. Baik, dan tentunya salam Aditya Karya Mahatva Yoda. Salam. Ya, baik, pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat, nikmat, serta hidayahnya. Kita semua dapat kembali bersama, bertemu dan berjumpa kembali dalam agenda Opsiku, obrolan seputar inovasi dan solusi Kulon Progo. Baik, tentunya kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik dan tentunya juga sangat inspiratif untuk teman-teman, terutama bagi kalangan pemuda, bagi teman-teman Karang Taruna se-Kabupaten Kulon Progo. Tentunya bersama saya Aya, pengurus Karang Taruna Kabupaten Kulon Progo bidang organisasi. Baik teman-teman semuanya, sebagai pengantar kita tahu bahwa perangkat desa ini adalah ujung tombak dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Oleh karena itu, penting bagi kita semua terutama generasi muda untuk memahami bagaimana cara menjadi bagian dari struktur pemerintah desa serta apa saja bekal yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas tersebut dengan baik. Nah, bersama kita telah hadir narasumber yang berkompeten di bidangnya dan akan berbagi pengetahuan, pengalaman serta pandangan beliau mengenai topik ini. Maka dari itu mari kita simak dengan seksama dan manfaatkan sesi ini untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya. Ya, baik, telah hadir di tengah-tengah kita narasumber kita, yaitu ada Bapak Kawit Mujiana SE. Selamat siang Pak Kawit. Selamat siang. Iya, sehat hari ini? Semangat pagi. Iya, tetap semangat pagi. Sehat hari ini Bapak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Ada kata-kata hari ini Pak sebelum memulai? Kata-kata ya. Karena cinta aku ada. Asik, karena cinta aku ada. Ya. Oke Mas. Pak Kawit Mujiana ini beliau merupakan carik Kalurahan Banyuroto yang berada di Kapanewon Nanggulan. Iya, beliau juga merupakan pengurus Karang Taruna Kabupaten Kulon Progo ya Pak ya. Iya, berarti sebutnya bukan Bapak ya saya manggilnya ya. Ya, kalau di sudut pandang Karang Taruna ya Kakak aja? Kakak atau Mas Kawit aja? Mas aja. Oke, Mas Kawit aja ya. Oke, boleh. Baik, kemudian juga hadir di tengah-tengah kita beliau Bapak Muh Masruri Mustafa. Selamat siang Mas Ruri. Selamat siang Mbak Aya. Iya, beliau ini merupakan carik Kalurahan Kalidengen, Kapanewon Temon. Kapanewon Temon. Selamat siang Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dipanggilnya Mas Ruri atau Bapak Ruri nih Mas? Ini enaknya ya Mas aja seperti Mas Kawit. Mas seperti Mas Kawit juga ya. Iya, Mas Ruri ini juga merupakan pengurus Karang Taruna Kabupaten Kulon Progo, teman-teman. Iya. Baik, kalau gitu mungkin tidak perlu berlama-lama, kita langsung aja ya. Kita akan berbincang mengenai apa aja sih syarat-syarat untuk menjadi pamong kelurahan dan lain sebagainya. Maka dari itu sebagai pertanyaan pembuka nih, untuk membuka diskusi kita hari ini, boleh diceritakan secara singkat bagaimana perjalanan dan motivasi Pak Kawit dan juga Mas Ruri bisa menjadi perangkat desa. Mungkin dimulai dari Pak Kawit dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ya, semuanya aja yang menyimak acara ini, terima kasih kesempatan kami diundang untuk berbagi pengalaman apa yang pernah kami alami dan sedang kami alami, dan terkait dengan posisi kami di perangkat desa. Sebenarnya untuk perangkat desa itu bukan cita-cita utama dulu itu. Jadi saya itu sebenarnya dulu-dulunya idealisnya itu menjadi entrepreneur sosial. Wow. Tapi ya karena perjalanan mungkin akhirnya takdir berkata lain, ada lowongan perangkat desa, banyak masyarakat, tokoh masyarakat mendorong saya untuk maju. Awalnya saya hanya ingin melegani mereka, tapi kok celakanya diterima. Berarti atas dasar dorongan masyarakat ya Pak ya. Yeah. Ya, Pak Kawit ini dulu langsung menjabat sebagai carik atau berawal dari bawah dulu, mulai dari staf dulu atau dari apa dulu begitu Pak posisinya? Sebelum saya perangkat, saya kan dulu saya di Karang Taruna desa. Ya. Saya pengurus beberapa periode, kemudian walaupun waktu itu saya masih muda karena saya sudah beberapa kali di lintas organisasi. Saya juga sebelumnya jadi anggota Badan Pensuratan Desa waktu itu, namanya BPD ya. Kalau sekarang kan Bamuskal.
Dan selain itu sebelum berangkat kami juga sempat dari dinas ke dinas sebagai tenaga kontrak. Oke, berarti Pak Kawit ini menjadi cari itu dari umur berapa Pak? Kalau umur ya sekitar 36-37. Wow, 36 tahun sudah menjadi cari ya. Oke. Agak terlambat sih. Oh, agak terlambat ya Pak ya? Saya asik di dunia LSM. Oh, oke, baik, terima kasih Pak. Kemudian nih kita berpindah ke Mas Ruri. Gimana nih, boleh diceritain Pak secara singkat gimana perjalanan dan motivasi Mas Ruri ini menjadi perangkat desa? Oh iya, hampir sama dengan Mas Kawit. Sebetulnya perangkat desa juga bukan cita-cita, Mbak. Oke. Cita-citanya dulu apa saya juga udah lupa. Realitas saja nih, di Kalurahan itu ada lowongan cari, terus orang tua kalau dalam hal ini nih. Saya nggak punya dukungan masyarakat yang banyak, Mas. Terutama ibu itu dulu mendorong untuk mendaftarkan mengisi lowongan tersebut, dan alhamdulillah nggak sengaja ya keterima. Nggak ceritanya di situ awal mula. Tapi sebelum di situ memang perjalanan saya juga di organisasi sama lah, kira-kira di desa juga. Karang Taruna. Wangune ya Karang Taruna itu Mas, beberapa pernah jadi ketua di Kalurahan, terus akhirnya kecantolnya di perangkat desa. Mungkin juga restu orang tua, karena dulu sebelum jadi perangkat desa cita-cita saya itu ya kerjane aduh melu kancane merantau saja nggih negara mriko ning yo niku mau restu ibu di Doa ibu menembus langit ya Pak. Betul, ibu menembus langit. Betul. Mas Ruri ini menjadi cari di umur berapa Mas? Saya waktu itu usia 24. 24 tahun. Masih lebih muda lagi. Wow. Masih lebih muda nggih. Keren. Nggih. Berarti sudah berapa tahun Mas sampai saat ini? Hampir 10 nggih. Oh salah. 10 kayaknya. Hampir 10 nggih. Wow, mantap. Berawal dari Karang Taruna ya Mas ya. Berawal dari ketua Karang Taruna. Karang Taruna, terus ya jenjang organisasi sama ketua Karang Taruna itu ya nasib PAP, ketua Karang Taruna kapan ya nasib PAP. Katut nasib PAP tuh Mas? Iya, nasib PAP. Bukan kepeksa nggih. Kalau itu bukan. Ya, oke, baik. Berarti gini ya teman-teman, artinya bahwa kita tuh bergabung di Karang Taruna itu bukan semata menjadi panitia 17 Agustusan aja gitu ya. Ternyata juga ada jenjang karirnya. Oke, kemudian ini ya pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya kalau kita ini ingin menjadi perangkat kelurahan, syaratnya itu untuk bisa menjadi perangkat itu apa aja Pak Kawit? Syarat normatif dan juga syarat yang tidak tercantum di peraturan memang ada beberapa, tapi yang normatifnya kan untuk jadi perangkat dari sisi pendidikan kan minimal SMA atau sederajat. Kemudian ada batasan usia juga, waktu mendaftar itu minimal 20 tahun, maksimal 42 tahun pada saat mendaftar. Dan di Kulon Progo ini di Perda yang 10, bukan Perda 6 ya, Perdanya 10, Pergubnya 6 ya 2021 itu untuk tempat tinggal mensyaratkan kan calon pamong minimal harus bertempat tinggal di desa yang mau daftar itu. Itu yang syarat umum. Kalau yang syarat administrasi normatif ada itu tertulis di Perbup 6 2021 itu tentang pamong itu. Iya, oke. Kemudian untuk itu tadi syarat utama untuk menjadi perangkat kelurahan. Terus gimana proses seleksi atau rekrutmen perangkat itu gimana Mas Ruri? Proses seleksinya? Proses seleksinya ya seperti seleksi pada umumnya di sisi pemerintah kelurahan itu membentuk tim ya. Okay, bentuk tim, kemudian tim melaksanakan tugasnya dengan membuat peraturan. Tahapan-tahapan. Okay, peraturan itu berisi tentang tahapan, berisi tentang tata tertib, berisi tentang rincian anggaran. Jadi semua batasan aturan itu sudah ditetapkan di awal, dan batasan itu juga sudah peraturan yang tadi laku. Seperti itu secara umum. Kemudian dalam tahapan juga nanti ada tahapan penjaringan. Setelah dijaring kemudian ada tahapan penyaringan, namanya itu. Penjaringan itu ya dimulai dari sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan tahapan
pendaftaran itu. Setelah itu ada penyaringannya di seleksinya. Seleksi Ya. administrasi itu. Seleksi administrasi. Betul, Ya, betul. jadi sebenarnya seperti mendaftar pekerjaan pada umumnya ya. Sama, relatif sama. Ya, begitu. Dan tadi ada yang perlu digarisbawahi bahwa ternyata tidak harus S1 ya, Mas ya. Tidak. Tidak S1 berarti SMA sederajat. SMA sederajat sudah boleh mendaftar. Artinya yang Minimalnya paket C itu, pun nggak bisa. Iya. Wah, oke Iya. oke. Baik, kalau ini sepertinya pertanyaannya untuk Mas Ruri dan Mas Kawit semuanya. Apa ini ya? Ya, menurut Pak Kawit dan juga Mas Ruri, sebenarnya bekal paling penting yang harus dimiliki oleh calon perangkat ini apa? Terutama teman-teman yang berawal dan berangkat dari teman-teman Karang Taruna ini. Bekalnya ya dari saya semangat untuk mengabdi masyarakat itu. Walaupun saya dulu awalnya itu dari dorongan masyarakat, keluarga, tapi karena itu merupakan stimulan buat kami, akhirnya bekal utama kami adalah semangat untuk mengabdi. Semangat untuk mengabdi. Iya. Tapi sebenarnya kita di Karang Taruna juga sudah sering mengabdi ya, Mas ya, Iya. karena kita organisasi sosial jadi sudah sangat sering mengabdi. Jadi sepertinya kalau calatnya hanya semangat mengabdi, teman-teman Karang Taruna kayaknya sangat bisa ya, Mas ya. Sangat bisa. Kalau menurut Mas Ruri nih, apa Mas? Hal paling penting, bekal paling penting. Betul. Itu paling pas semangat mengabdi. Selanjutnya memang harus kita ketahui nih, kalau pamong atau perangkat desa atau pamong kalurahan itu memang hanya bertugas sebagai pembantu atau pelaksana visi misi lurah. Artinya semua program itu adalah visi misi lurah yang ada dalam aturan yang diberlakukan, dituangkan dalam aturan yang diberlakukan. Jadi memang kita itu improvement sebagus apapun adalah visi misi atas. Dibatasi visi misi. Dibatasi visi misi. Paling kecil visi misi lurah, kemudian sekarang ada dawuh dari regulasi di supradesa itu. Betul, supradesa. Artinya memang kesiapan kita satu itu, siapkan mental karena visi misi lurah. Wah, gitu. Siapkan mental juga karena bekerjanya langsung berhadapan dengan masyarakat banyak ya, Pak. Satu kelurahan. Ya, luar biasa. Oke, kemudian karena kita kembali ke latar belakang pendidikan tadi yang ternyata tidak harus sarjana. Ternyata teman-teman yang SMA bahkan paket C aja sudah bisa mendaftar. Nah, kemudian gimana peran pendidikan non formal atau organisasi kemasyarakatan dalam rekrutmen perangkat kelurahan? Lah ini tidak tertulis tapi penting. Iya. Artinya kecerdasan intelektual harus diimbangi dengan kecerdasan sosial, kecerdasan emosional dan sosial kan kita dapat dari kita berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan organisasi, itu kan membangun meningkatkan kemampuan EQ dan SQ. Iya. Karena itu tidak didapatkan di sekolah lain. Betul, ya, Mas. meja formal nggak ada. Iya. Kalau menurut Mas Rudi gimana nih? Itu sebenarnya bisa nanti berakhir di sesi di tahapan penyaringan. Karena di situ bisa secara regulasi kita dimungkinkan untuk membuat menentukan lah, walaupun itu bukan ketentuan baku aturan, tapi menentukan nilai misal satu passing grade itu juga akan menjadi penentu hasil juga kan nanti, passing grade, standar kelulusan. Selanjutnya standar soal juga nanti, karena dalam hal pengisian pamong ini kita diwajibkan menggunakan pihak ketiga yang tentunya kompeten. Lah itu kita bisa membuat kerangka acuan bahwa untuk mengisi jabatan ini walaupun standar minimalnya adalah lulusan SMA, tapi kita meminta kepada rekanan itu setidaknya bobot soal atau grade soal atau tingkat kesulitan soal itu level S1 lah misal. Level artinya memang misal dari tingkat kesulitan soal itu memang juga itu akan menentukan output nanti. Untuk membuat untuk output yang bagus ya memang kadang soalnya memang dipesen untuk nyun sewu, bukan dipesen tapi ditujukan untuk nilai yang bagus. Betul. Mas Ruri masih ingat nggak dulu waktu pertama kali mendaftar itu, kan Mas Ruri usianya 24 tahun. Masih ingat nggak waktu itu saingannya itu mereka ini adalah poros sesepuh yang sudah senior atau gimana waktu itu, Mas? Kalau dari usia rata-rata masih
muda di tempat saya. Kebetulan di tempat saya wilayah paling kecil Sekulon Progo, Mbak. Oh. Iya, jadi wilayah paling kecil Sekulon Progo, dan ya untuk wilayah sekecil itu juga pendaftarnya Lumayan banyak. Relatif banyak, gitu. Lumayan banyak, gitu. Iya. Lumayan banyak, dan rata-rata usia ya sekitar usia saya. Oke, berarti memang hasilnya itu atas dasar skor ya, scoring gitu ya. Skor. Iya. Seperti pemilihan dukuh saat ini ya? Atau memang semua perangkat itu pemilihannya sama? Sama. Dukuh itu disamakan dengan pamong perangkat Oh, oke. dari seleksi dan sama. Seleksi tes tulis nggih? Iya. Kalau seleksi yang lainnya ada nggak? Selain seleksi tes tulis? Ada kan seleksi ada yang tertulis, Iya. dan ada yang verbal, kemudian ada tambahan yang dari perda itu, yang perbub itu tentang pengabdian di lembaga pemerintahan. Oh. Dan lembaga masyarakatan. Iya. Lembaga pemerintahan termasuk juga seperti desa wisata, desa prima itu juga? Bukan. Bukan. Lembaga pemerintahan itu ditentukan dalam ketentuan yang sudah kemarin disepakati. Artinya memang saat ini ada acuan yang disepakati dikeluarkan oleh Dinas PMD, sudah ada di situ. Oh, sudah tertulis. Lembaga-lembaga kemasyarakatan kelurahan itu, kalau di kelurahan kan ada Posyandu, Karang Taruna, RT, RW, gitu. pengurus itu. Oke. Kalau yang di pengabdian di lembaga pemerintahan itu lembaga pemerintah yang dibiayai oleh APBD, APBN itu. Seperti tenaga kontrak di suatu sekolah negeri, kemudian negeri, betul. tenaga kontrak di dinas OPD itu bisa Ya, oke. jadi nilai tambah. Oke, siap. Mungkin itu juga seleksi yang non tulis tadi, selain tes tertulis tadi, itu berlaku untuk semua perangkat ya, untuk semua entah itu Semua perangkat cari itu. kami tua dan lain Betul. sebagainya. Semua. Dukuh pun juga sama. Dukuh pun juga Juga sama. sama. Ya, karena itu tadi ya, karena kita nantinya juga akan berinteraksinya langsung dengan masyarakatnya. Betul, Jadi betul. memang kemampuan itu Memang harus. standarnya sama, itu standar aturan. Hanya untuk dukuh memang ada syarat tambahan. Syarat penjaringan awal itu Ya, yang di penjaringan beda. awal itu ada syarat tambahan, sifatnya dukungan masyarakat itu atau musyawarah Di Pedukuhan. Di Pedukuhan. Ya, Oh, dua opsi itu syarat tambahan. begitu. Nanti ini itu opsional, milih opsi 1 atau 2, nanti selesai di musyawarah padukuhan. Oke. Ya, oke. Teman-teman semuanya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini. Sebelum kita break ya. Mungkin apa sih Mas Kawit tantangan terbesar yang pernah dihadapi selama menjadi perangkat di kelurahan? Kemudian gimana cara Mas Kawit ini mengatasi kendala-kendala itu? Oh ya, kalau bicara tantangan, dimanapun kita berada pasti ada ya tantangan. Dan itu sebagai pamong, tantangan kami waktu awal, saya adalah pamong termuda dari pamong-pamong senior. Di situ butuh penyesuaian, Ya. baik secara pengetahuan, secara hubungan interaksi, dan juga mengampu pekerjaan itu. Jadi emang tantangan kalau saya di itu penyesuaian Beradaptasi. usia, ya adaptasi di lingkungan kerja itu. Kemudian juga menghadapi masyarakat. Kalau masyarakat itu kan taunya pamong itu apa-apa bisa, apa-apa mampu, Yes. apa-apa tahunan. Kita ditantang untuk itu, dituntut untuk itu, gitu. Yang harus serba bisa, harus Iya. tiba-tiba jadi multi talent ya Mas Iya, ya. betul. Iya. Oke, kalau Mas Turi apa nih tantangannya Mas? Yang sangat menantang bagi kami adalah setelah masuk jadi pamong termuda gitu. Kemudian waktu itu regulasi juga mulai baru, betul, karena undang-undang desa juga belum lama, gitu, baru mulai diimplementasikan. Setelah tahun berjalan, transisi itu ternyata bukan untuk pamong baru saja. Jadi transisi regulasi itu ternyata untuk pamong yang senior biasa kan. Dan itu semua harus belajar, karena regulasi mendasar adalah undang-undang desa, semua harus mempelajari hal itu. Itu satu, Pak. Yang selanjutnya, yang kedua adalah dinamika cara bekerja gitu. Proses bisnis pekerjaan lah. Bahkan tahun 2020 itu kita dihadapkan dengan situasi yang sewu itu hal yang sangat luar biasa nih. Untuk Nyun Sewu, untuk SDM pamong senior itu pasti kerepotan, Iya. karena sangat adaptif, harus sangat adaptif nih.
Nah itu kendala di tantangan kita sebenarnya sebagian besar adalah ya keterbatasan. Ya walaupun itu bukan itu sebuah tantangan. Ya. Dan semua harus kita selesaikan dengan bagaimana caranya itu sesuai dengan seharusnya. Iya, betul. Apalagi Pak Kawit dan Mas Rudi ini kan cari itu sekdes nggih. Sekretaris desa Iya. yang mana itu bisa dikatakan kepanjang tangannya lurah nggih. Ya apa ya, kalau ibarat kabupaten ya Pak Sekdanya. Iya, betul. Dari A sampai Z, dari perencanaan sampai pelaksanaan dan evaluasi itu kita harus mampu menguasai. Wow. Bahasanya menguasai itu, Mas. Mengetahui semuanya ya Iya. kurang lebih. Iya, betul. Mantap. Itu tadi makanya kenapa harus tiba-tiba menjadi multi talent ya. Iya. Multi talent harus semuanya serba bisa. Tapi keren-keren. Apalagi saya belum kebayang sih waktu itu usia Mas Rudi 24 tahun, usia Mas Kawit 36. 36 yang Iya. mungkin tiba-tiba harus mendapat tanggung jawab yang sebesar itu. Mungkin saya ya itu wes sujud dulu. Ya itu. Mungkin kita break dulu untuk sesi selanjutnya. Kita saksikan pariwara berikut ini dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Baik, kembali lagi bersama Opsiku, obrolan seputar inovasi dan solusi Kulon Progo. Baik, kita lanjut lagi ini masih bersama Mas Kawit dan juga Mas Ruri. Ya. Oke, kita lanjut di pertanyaan selanjutnya nih Mas. Ternyata masih banyak sekali. Karena tentunya jawaban-jawaban Mas Ruri dan Mas Kawit ini akan sangat menjadi inspirasi untuk teman-teman Karang Taruna yang berminat untuk menjadi bagian dari pemerintah kelurahan. Ya baik, menurut Mas Kawit dan juga Mas Ruri nih, mungkin teman-teman Karang Taruna di luar sana itu ingin tahu sebenarnya apa sih yang harus kita persiapkan, apa aja pelatihan dan juga pembekalan yang bisa kita ikuti untuk teman-teman Karang Taruna di luar sana tuh agar bisa mempersiapkan diri. Oh ya, yang jelas persiapan utama pengetahuan kita sebanyak-banyaknya dengan banyak membaca. Jadi membaca secara tekstual juga membaca secara non tekstual. Artinya kita bisa belajar semua itu dari aktivitas kita sosial di masyarakat, aktivitas berorganisasi, interaksi kita dengan banyak masyarakat, terutama di Karang Taruna banyak sekali hal yang bisa kita petik dari buah kita berorganisasi, buah kita berinteraksi itu sedikit banyak akan menambah pengayaan pengetahuan kita di ujian nanti, karena materi ujian tidak bisa diprediksi, soalnya apa itu tidak bisa diprediksi. Itu bisa diantisipasi dengan kita dengan banyak-banyak membaca. Betul Mas Kawit. Dan saya menambahkan Mas, termasuk bentuk pengabdian apapun yang kita lakukan di kelurahan, di institusi pemerintahan, itu kita harus memastikan diri masuk dalam SK. Saat ini bentuk pengabdian akan ternilai Pak. Jadi nilai tambahan. Jadi nilai tambah, betul. Menjadi nilai tambahan, dan siapa tahu karena penambahan nilai itu karena sayang sekali kita ngabdi Karang Taruna 2 periode tapi tidak ada bukti fisik SK-nya mana. Sayang tidak bisa dijadikan untuk bukti. Apakah SK ini menjadi poin yang lumayan tinggi di scoring? 5% ya. Wow. 5% dari pengabdian lembaga, jumlah lembaga gitu. Dan lamanya mengabdi. 5% dari jumlah lembaga, 5% dari lamanya mengabdi. Artinya total seandainya itu terpenuhi semuanya, itu sudah punya modal nilai 10. Iya. Wow. Jadi kalau misalnya kita lemah di ujian kemampuan dasar yang tulis, itu bisa tertolong dengan itu. SK ya? Iya. Pastikan SK-nya. Hanya yang penting masuk SK aja. Iya. Tidak harus menjadi ketua. Tidak. Ada di pengurusan itu. Wow. Ada. Dan itu sudah beberapa kasus itu nilai tertinggi di ujian tertulis tidak menjamin dia menjadi nilai tertinggi di passing grade. Betul. Itu. Setelah diakumulasi ternyata akumulasi nilai, karena yang satu nilai tertinggi dalam ujian tapi tidak punya
pengabdian dan pengalaman kelembagaan seperti itu, akhirnya bisa jadi setelah diakumulasi nilainya kalah karena yang satu nilainya maksimal di pengabdian dan pengalaman kelembagaan. Nah, seperti itu artinya ya memang itu penting. Dan kemampuan verbal juga diperlukan karena juga masuk di ujian kan, selain ujian tertulis ada ujian verbal. Ujian verbal itu bisa yang diverbalkan langsung seperti interview atau apa, tapi juga bisa berwujud ujian tertulis tapi materinya materi verbal. Dan keterampilan verbal kan kita peroleh dengan kita sering berinteraksi, berorganisasi. Kalau kita berkarang taruna sejak dini, saya tanamkan berkarang taruna sejak dini, itu otomatis kemampuan verbal kita, kemampuan berretorika kita akan terasah gitu. Iya betul. Kemudian ini tadi ngomongin soal SK lagi ya. Apakah skor SK ini tadi misal ada si A ini ketua Karang Taruna Pedukuhan, dia juga ketua, dimasuk SK ketua Karang Taruna Kelurahan, masuk SK juga ketua Karang Taruna Kapanewon, itu apakah akan menjadi 3 skor yang berbeda atau diakumulasikan jadi 1? Terkait itu nanti akan ada standar gitu, untuk menentukan. Yang pertama 1 SK lurah, tentunya mendasari 1 hitungan gitu. Di Pedukuhan kelurahan itu berarti 1 hitung 1 lembaga. Jadi di kelurahan yang penting SK-nya lurah, dan itu kok di SK lurah juga menyebutkan SK Pedukuhan gitu, itu terhitung 1 lembaga, dan lamanya mengabdi itu juga terhitung 1. Itu selanjutnya dengan lembaga yang lain secara bersamaan itu memang berpotensi tidak bisa kehitung lembaganya. Misal LKK itu secara aturan, normatif aturan LKK kelurahan seperti Karang Taruna, PKK, Posyandu, kok kebetulan kita masuk dalam tidak boleh lebih dari 1. Harusnya saat aturan memang itu cuma salah 1 di tahun yang sama. Artinya kelembagaannya akhirnya ini terhitungnya ya sesuai dalam 1 kurun waktu itu. Kita harus menyampaikan atau memilih, biasanya dipilih yang paling lama mengabdinya. Yang paling artinya lama. Preferensinya ke pengabdian paling lama, terus lembaganya apa. Situ. Kemudian di sisi lain itu karena pengabdian di masyarakat nih. Yang satunya ternyata punya pengabdian di instansi pemerintah yang masuk dalam kategori diperhitungkan. Contohnya tenaga honorer guru SD negeri misalnya, atau di tenaga kontrak di dinas yang memang dibiayai APBD, APBN. Dalam masuk kriteria itu juga terhitung sama nanti. Itu saya yakin kalau itu pasti di 1 tempat saja yang formal gitu. Per SK minimal 1 tahun loh. Per SK minimal 1 tahun, betul. Kalau yang ngabdi honorer cuma berapa bulan itu tidak masuk. Akhirnya nggak masuk ke 2 nilai itu. Pengabdian lembaganya nggak masuk, lamanya juga tidak masuk. Belum cukup. Minimal setahun, dan itu baru diakumulasikan nanti. Diakumulasikan, betul. Seperti itu, Mbak. Tapi itu bukan berarti untuk teman-teman Karang Taruna ini yang pengen bergabung di menjadi pamong kelurahan, bukan berarti semata-mata aku tak gabung, yang penting masuk SK aja lah, ntar ikut pelantikan habis itu nggak ikut kegiatan, nggak juga jangan. Bukan berarti seperti itu. Artinya teman-teman yang bergabung di SK Karang kita Taruna, bisa beri nilai lah di situ masuk. Betul, juga harus ikut terjun kegiatan-kegiatan Karang Taruna di kelurahan. Begitu ya Mas ya. Harusnya seperti itu, Mbak. Kemudian ngomongin soal itu tadi ya, soft skill dan life skill itu tadi ya Mas, yang itu tuh tidak bisa kita dapatkan di sekolah lain, bahkan di kuliah aja mungkin itu nggak ada mata kuliahnya. Nah, perlu ketahui teman-teman, di Karang Taruna Kabupaten Kulon Progo ini juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa teman-teman ikuti untuk mengasah life skill dan soft skillnya. Terutama ada beberapa kali juga ada pelatihan tentang public speaking, pranoto caro, dan lain sebagainya. Karena mau nggak mau ini ketika kita sudah bergabung di menjadi pamong kelurahan, mau nggak mau kita berhadapan langsung dengan masyarakat. Kok tiba-tiba disuruh mamit ke wong mati atau apa gitu, sering terjadi ya. Itu realistis seperti itu ya. Realistis itu. Melamar, nompo lamaran. Itu otomatis Ambagi Harjo itu biasa. Karena otomatis kita akan dipandang menjadi orang yang sing paling iso ngomong ya. Bukan usia lagi. Betul. Tapi ya itu tadi, karena kita sudah menjadi pamong, disepuhkan gitu. Artinya ya hal-hal itu mau tidak mau harus kita kuasai. Tapi untuk Mas Kawi dan Mas Rul ini dulu gimana awal-awal? Dulu hanya sebatas anggota Karang Taruna, kemudian tiba-tiba
apa? Ning lamaran kon nembungke atau dan sebagainya itu gimana Mas dulu awal-awalnya pelatihan itu gimana itu dulu? Saya kan memang sudah terbiasa ya malah melintang di Karang Taruna di organisasi karena juga basis saya kan di waktu kuliah pernah di pergerakan juga. Jadi ketika dipaksa dalam tanda kutip didadak ya sebisa Sudah kita lah. ready. Tetap muni itu ya Mas. Tetap muni. Uni-uni tetap Uni-uni muni. nih, iya. Walaupun mungkin kalau bahasa Jawa kan tidak bisa sesempurna pamong-pamong yang sepuh gitu. Tapi satu yang jadi catatan kami di usia muda kita jadi pamong atau perangkat itu kita dipaksa untuk dewasa. Artinya ada sisi positifnya. Ketika kita mau di luar mau macam-macam lagi, mau berbuat ceknya lagi, kita sudah ada remnya. Oh ya, iya, betul. saya itu sudah dituakan. Dituakan, lagi-lagi dituakan. Iya. Iya. Betul Pak ya. Masuk pamong usia muda memang saya kira Tantangan. tantangan luar biasa ya, apalagi kategori introvert itu ngomong sendiri. Lah iso apa meneh ning ngarepe wong Iya betul, gitu. makanya harus dipaksa lagi, Kena harus gangguan bisa. mental health-nya bisa. Tapi itu sambil jalan. Oh ya, jam bisa, terbang, Pak. Pasti jam terbang ya. Itu semua akhirnya nanti nek basa Jawane luwes. Iya betul. Tentunya sebenarnya jadi gini ya Mas ya. Ketika kita sudah berkarang taruna sejak dini seperti Pak Kawat Ngandika tadi, sebenarnya kita juga secara tidak langsung dilatih untuk menghandle sebuah event dan atau acara. Pun itu juga apakah sangat terpakai ketika menjadi pamong? Amat sangat. Amat sangat. Iya. Manajemen SDM, manajemen waktu, manajemen pekerjaan itu kita memang belajar dari Karang Taruna. Iya. Iya betul. Penting sekali Mbak organisasi, betul. Karena dalam organisasi pun kita akan dimulai dari tatanan paling awal bagian dikongkon-kongkon gitu. Betul. Nanti grade-nya naik, lekas nganggo mikir. Oh iya. Ban mikir garek gawe acara apa, carane piye. Setelah itu ngatur nyun sewu manajemen SDM tadi. Aku biasanya dikongkon kon ngono kae. Berarti aku nek ngakon ya kudu tak pikir sing tak kongkon ki siji wonge sapa, ping pindho merantasi ora, ping telu ya kudu rampung. Wis harus seperti itulah. Ya intinya kita harus serba bisa lah. Oke, kemudian teman-teman Karang Taruna ini kan kebanyakan teman-teman Gen Z Mas. Iya. Kemudian bahkan anggota Karang Taruna Kabupaten Kulon Progo pun, anggota Karang Taruna di masing-masing kelurahan itu juga banyak yang merangkap sebagai juga banyak yang tadinya mereka ini adalah pengurus Karang Taruna kemudian menjadi pamong itu juga banyak sebenarnya di teman-teman kita ya, di lingkungan kita. Nah kemudian nih untuk mereka yang masih ingin berproses menuju ingin bergabung menjadi pamong di kelurahan. Menurut Mas Kawit dan juga Mas Ruri nih, gimana sih idealnya profil seorang perangkat desa masa kini agar bisa menjadi role model teman-teman ini yang mau mulai berangkat dari Karang Taruna menjadi bagian dari pamong pemerintah. Monggo. Ya. Era iki Mas. Ya, kalau berbicara masalah ideal kita mungkin tahu lah kriteria, tapi saya sendiri belum bisa menjadi pamong yang ideal. Ya minimal karena kalau saya itu tantangannya kan saya di antara generasi 90-an masuk kemudian di 2000-an milenial. Yang saya layani Gen Z. Jadi tantangannya kita harus adaptif itu tadi, adaptif terhadap perkembangan, terhadap tren di masyarakat juga, karena pola-pola pelayanan di kelurahan kan juga tidak 100% konvensional ya. Sekarang sudah menggunakan teknologi, kita sudah digitalisasi Mas. Adaptif terhadap perubahan teknologi informasi itu. Iya betul Mas. Bahkan mungkin kalau dikatakan bentuk ideal itu era seperti tadi, batasan era itu memang selalu dinamis. Tren sekarang ya digitalisasi, artinya kelurahan juga sudah bukan masanya pelayanan dengan kertas atau hal seperti itu. Memang saya yakin gen-gen yang sekarang itu pengennya oh ya pelayanan kelurahan iso mengkari WA wis nanti terlayani, bahkan terus ada informasi wis buka scroll lah nek iso. Tuntutan kita dari masa ke masa saat ini ternyata reformasi birokrasi di digitalisasi kelurahan tuntutannya ke arah situ Mbak. Artinya memang
kita butuh jiwa dan apa pamong ya sing nom, tapi idealisme dengan pamong yang muda pasti bentuk nanti apa pola sosialnya juga akan berbeda lagi seperti itu. Jadi ya ideal sesuai dengan adaptasi ya. Mengadaptasi zaman. Iya, kalau di Kelurahan Pak Kawit dan juga Mas Ruri ini ada berapa pamong yang beliau ini berangkat dari Karang Taruna juga? Oh, di saya alhamdulillah mulai di Pak Lurah dulu juga Karang Taruna. Dulu waktu saya dari sekretaris beliau kabit. Sekarang jadi lurah saya. Di tahun 2000-an itu. Kemudian untuk beberapa kasih itu Karang Taruna juga, yang angkatan saya itu dari Kami Tuwo, kemudian dari Ulu-Ulu itu memang basicnya mereka Karang Taruna. Kemudian dari kasih yang lain yang terbaru yang Jogoboyo kami juga beberapa periode jadi dari Karang Taruna juga. Karena memang kalau di Karang Taruna seperti reuni waktu kami masih masa muda berjuang di Karang Taruna. Pindahkan ini Mas. Iya. Sama di tempat kami juga Mbak. Jadi saya dulu Karang Taruna, terus Danalto saya ini juga Karang Taruna, Dukuh yang baru ini juga sama. Pengalaman di Karang Taruna. Artinya tren di situ. Trennya dari situ. Bermula dari Karang Taruna. Bahasa paling enaknya Karang Taruna. Betul. Ya, termasuk teman-teman saya di pengurus Karang Taruna provinsi itu juga beberapa yang lurah juga itu kan juga berawal dari Karang Taruna. Masyarakat bahkan masih ya, ada yang masih gitu. Masih ada dari Bantul, ada dari Sleman itu betul. Ada masih jabat lurah. Masih. Iya. Yang Palapa juga yang dari Sleman itu. Iya, ternyata banyak sekali. Banyak sekali teman-teman kita sebenarnya di lingkup Karang Taruna itu yang memang dia berawal dari Karang Taruna. Ya, kemudian nih terakhir nih sebelum closing, apa harapan Pak Kawit dan juga Mas Ruri untuk generasi muda yang ingin berkontribusi di pemerintah kelurahan? Ya, kalau saya mulai dari lingkup yang terkecil, kita mengabdi dari RT, Pedukuhan, kelurahan, dan kita punya niat untuk belajar bersama, punya niat untuk membangun kebersamaan antar pemuda, karena biasanya kalau di suatu tempat pemudanya kuat kan untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu lebih mudah gitu loh. Kemudian Karang Taruna jadikan Kawah Condrojimugo, kita tidak hanya ingin jadi pamong apa orientasi kita, tapi mau jadi apapun Karang Taruna adalah Kawah Condrojimugo yang tepat untuk pembinaan SDM, pembinaan pembekalan kita untuk ke arah yang lebih bagus lagi. Ya, dengan dibuktikan Pak Kawit di usia yang sekarang masih menjadi pengurus Karang Taruna Kabupaten Kulon Progo ya, betul provinsi. Pak? Dan provinsi, mantap. Keren, tepuk tangan. Oke, kemudian untuk Mas Ruri nih, apa harapan dan ini sederhana Mbak. Ya. Dimulai dari tadi Mas Kawit mengawali, bahkan saya sendiri. Ya, semoga nanti ke depan generasi-generasi yang akan datang adalah yang bercita-cita ingin jadi pamong gitulah. Sederhana, tapi bukan profesi yang banyak orang cita-citakan, tapi ya semoga nanti adalah yang ke depan citra pamong yang ya wis iso nguripi ngayomi itu bisa dicita-citakan oleh teman-teman generasi muda. Ya, itu. Mantap. Ada closing statement ini sebelum saya tutup? Yang muda dulu. Oke. Untuk teman-teman khususnya pemuda dan lebih khusus lagi Karang Taruna, apapun yang kita lakukan sekarang pasti kita akan menuai hasilnya di masa yang akan datang. Jadi lakukan yang penuh dengan keikhlasan, walaupun itu pengabdian, seperti itu Mbak. Itu saja. Mantap, keren. Pak Kawit, apa nih closing statementnya? Closing statementnya ya, untuk hal-hal yang besar dimulai dari hal yang kecil. Jadi silahkan berbuat mulai dari sekarang tuh hal-hal yang kecil yang nanti akan menjadi hal yang besar. Ya, kalau tidak sekarang kapan lagi? Iya, betul. Oke. Mantap, luar biasa teman-teman. Ini tadi obrolan kita seputar bincang-bincang terkait dengan gimana sih kalau kita bergabung di menjadi bagian dari pemerintah kelurahan. Baik, mungkin ini tadi merupakan
statement closing dari para narasumber kita yang luar biasa dan keren pada hari ini. Tentunya kita mengucapkan terima kasih untuk Dinas Kominfo Kabupaten Kulon Progo yang sudah memfasilitasi kegiatan kita. Kegiatan ini merupakan kegiatan dari Karangtaruna Kabupaten Kulon Progo, terkhusus dari bidang pendidikan dan SDM. Mungkin itu, terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya Pak Kawit dan juga Mas Ruri. Siap. Terima kasih sekali. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini bisa menjadi bekal berharga bagi kita semua, terutama Amin. yang bercita-cita menjadi perangkat kalurahan. Amin. Semoga kelurahan-kelurahan di Indonesia semakin maju, mandiri dan sejahtera melalui kontribusi generasi muda dan aparat desa yang berkompeten. Baik, mungkin sekian dari kita, dari saya selaku host podcast pada siang hari ini. Saya Aya pamit undur diri dan mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Mungkin terakhir salam Karangtaruna dulu. Salam Aditya Karya Mahatva Yoda. Salam. Ya, mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.